Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, sebagai seorang imam, sebagai seorang pengajar kitab suci, sebagai seorang pastor, saya sering kali dimintai tolong oleh umat saya untuk didoakan. Karena apa? Karena mereka sekarang sedang menderita sakit penyakit. Ada begitu banyak jenis penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara-saudara kita. Bisa jadi juga oleh Anda, para penonton Bible Learning. Ketika kita menderita sakit, apa sih yang harus kita lakukan? Doa-doa apa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan? Atau muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu Maha Penyembuh, kesembuhan berasal dari Tuhan, apakah kita perlu ke dokter? Apakah kita masih perlu untuk berobat ke sana ke sini mencari kesembuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya memulai video ini, mari bersama-sama dengan saya kita doakan orang-orang yang sakit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kehidupan kami, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala proses-proses kehidupan kami yang kami boleh lalui sampai saat ini. Tetapi ya Tuhan, masih banyak orang yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon kasih-Mu juga boleh bekerja dalam diri mereka. Biarlah kasih-Mu, kuasa penyembuhan-Mu boleh menjamah mereka, bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Mereka sangat memerlukan bantuan-Mu. Mereka sangat berharap pada-Mu. Ya Bapa, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami. Berkatilah seluruh proses pengobatan, dokter maupun obat-obatan yang mereka makan dan minum. Biarlah keluarga mereka Kau beri juga dengan kesabaran dan ketabahan, rezeki dan kesehatan. Bapa yang kudus, biarlah kuasa kesembuhan dalam nama Yesus boleh bekerja dalam diri setiap orang sakit saat ini. Berilah mereka keteguhan iman dan penghiburan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang bertanya kepada saya, Romo, kalau kita sedang menderita sakit atau sedang mendampingi orang sakit, ayat kitab suci mana Romo yang kira-kira tepat untuk mereka baca? Untuk menyemangati mereka kembali, semangat kembali untuk berjuang memperoleh kesembuhan, bukan sekedar pasrah ataupun menyerah. Seringkali si sakit ini mengalami sebuah proses yang tidak mudah. Semangatnya, moodnya, perasaannya, pikirannya itu naik turun kayak roller coaster. Kadang-kadang mereka begitu semangat, gak usah dibujuk-bujuk ke dokter, mereka minta ke dokter. Tetapi ada kalanya mereka putus asa, mereka capek sendiri, berobat tidak kunjung sembuh, makan obat 1, 2, 3, bahkan 10 obat pagi, siang, dan malam, tetapi badan mereka makin lama makin lemah. Tetapi ada juga pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang sakit, mereka yakin, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi tidak mau dibawa ke dokter, tetapi tidak mau disuruh minum obat, tetapi tidak mau untuk berpantang ataupun berdiet. Nah saudara-saudaraku, ada satu bab dalam kitab suci yang sangat amat bagus ketika kita sakit, ketika kita mendampingi orang sakit, ketika kita sedang berjuang memperoleh kembali kesehatan kita. Nah, teks itu bisa Anda temukan dalam kitab-kitab Deuterokanonika, khususnya kitab Sirak atau kitab Putra Sirak, bab 37 dan bab 38. Mari kita geluti teks kitab suci bersama-sama dengan saya. Kita bisa lihat di situ judulnya saja, penyakit dan tabib. Tabib dalam hal ini bisa kita ganti dengan penyembuh ataupun dokter. Di ayat 27 sampai 31 sangat mencengangkan saudara-saudara. Mengapa? Karena ayat-ayat ini ternyata membahas bahwa penyakit itu identik dengan apa yang kita makan. Anakku, periksalah dirimu.
mengenai cara hidupmu. Jadi ayat ini berbicara soal apa? Apalagi kalau bukan lifestyle. Di Instagram, di TikTok maupun di YouTube banyak sekali sekarang orang-orang mengadakan tutorial bagaimana memperbaiki lifestyle. Padahal di kitab suci ternyata ada. Perhatikanlah apa yang buruk bagimu, lalu janganlah kau biarkan terus. Nah, ini saudara-saudara, kita diajak untuk melihat, mengevaluasi lifestyle, cara hidup kita, cara kita tidur, cara kita bangun, cara kita bekerja, cara kita membersihkan diri, cara kita makan, cara kita minum. Lalu kita periksa apa-apa saja yang membawa dampak buruk bagi badan kita, bagi hidup kita. Kita tahu nih, kalau terlalu banyak minum minuman manis atau minuman kaleng dengan tingkat kadar gula yang sangat tinggi, kalau kita biarkan terus, kita tahu itu akan berdampak buruk, tetapi seringkali kita membiarkannya. Kitab Sirach memberi catatan kalau itu membawa dampak buruk bagi kehidupan kita, tinggalkan. Jangan dibiarkan terus-menerus. Kalau metabolisme Anda rusak, penyakit demi penyakit akan datang silih berganti. Kita lanjutkan di ayat 28. Sebab tidak semua adalah baik bagi setiap orang. Nah, ini juga catatan yang luar biasa. Ternyata apa yang baik buat diri saya belum tentu baik buat orang lain. Demikian pun sebaliknya, kalau sesuatu baik bagi orang lain, belum tentu itu baik buat diri saya. Misalnya obat atau dokter tertentu atau cara pengobatan tertentu, itu cocok-cocokan juga. Karena apa? Badan kita sama badan orang lain juga berbeda. Lihat saudara-saudara, begitu luar biasanya ayat kitab suci. Dikatakan, dan bukan setiap orang dapat menikmati segala-galanya. Nah, ini juga catatan saudara-saudara. Jangan biarkan ada satu pola berpikir kita, hidup kita kan singkat, hidup kita juga cuma sekali. Ya udah, makan semua-muanya yang kita mau, minum semua-muanya yang kita mau, lakukan apa yang kita mau, selagi kita bisa, selagi kita mampu. Saudara-saudara, di satu sisi, cara hidup seperti ini memang seolah-olah baik, karena ya kita self-reward. Kan kita kan udah kerja, masa kita tidak menikmati hasil jeripayah kita. Tetapi cara pikir seperti itu tidak bisa ditelan mentah-mentah, tetap harus ada daya kritisnya. Ingat saudara, apa yang baik buat orang lain, yang bisa dimakan, diminum, dilakukan oleh orang lain, belum tentu cocok buat kita. Itu catatannya saudara. Kita lanjutkan di ayat 29. Janganlah seperti seseorang yang tak terpuaskan dengan kenikmatan apapun, dan jangan pula melahap segala makanan. Jangan sampai kenikmatan itu, kesenangan itu memanipulasi diri kita atau menguasai diri kita. Seolah-olah kita tidak punya jarak lagi atau tidak bisa berkata tidak terhadap kenikmatan itu. Kemudian di ayat berikutnya, sebab makan banyak mengakibatkan penyakit dan gelojoh menyebabkan sakit perut. Saudara-saudara, kitab suci ribuan tahun yang lalu sudah menuliskan bahwa penyakit kita identik dengan apa yang kita makan. Sangat berkaitan erat. Maka hati-hatilah dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Seringkali kita makan enak boleh-boleh saja, tetapi kalau berlebihan harus hati-hati. Apakah Anda sadar saudara-saudara, semua makanan enak yang kita makan itu umurnya cuma paling 5 menit, yaitu di lidah kita dan di tenggorokan kita. Tetapi begitu lewat dari tenggorokan kita, kita udah tidak bisa lagi merasakan kenikmatannya. Nikmatnya cuma 5 menit, tetapi bisa jadi penyakitnya kita alami seumur hidup. Hati-hati di situ. Ayat 31. Banyak orang mati karena rakus, sedangkan orang yang menjaga dirinya memperpanjang hidup. Lihat saudara-saudaraku yang terkasih, kita manusia harus bertanggung jawab dengan badan kita, dengan hidup kita. Mengapa? Karena hidup kita, badan kita itu bukan milik kita saja, tetapi ciptaan dan milik dari Sang Pencipta. Nah, kemudian saudara-saudara, di bab 38, kitab Sirach berbicara soal kalau kita sakit, apakah kita perlu ke dokter? Apakah kita perlu makan obat-obatan? Lalu juga ada satu hal yang tidak kalah penting saudaraku.
Memang kesembuhan dari sakit penyakit bisa bekerja lewat para dokter, lewat obat-obatan, lewat diet, atau lewat makanan-makanan cara kita menjaga tubuh. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah relasi kita dengan Sang Maha Kuasa, dengan pemilik hidup kita, dengan pencipta kita, yaitu Allah. Saya bacakan kitab Sirach bab 38. Hormatilah tabib sebagaimana mestinya, sebab ia kau butuhkan, oleh karena ia pun diciptakan Tuhan juga. Jadi saudara-saudara, dari sini mau dikatakan Tuhan juga bisa bekerja lewat para dokter, lewat para penyembuh, lewat para bidan, orang-orang yang membantu kesembuhan kita. Memang penyembuhan datang dari Yang Maha Tinggi dan sebagai pemberian diterima dari Raja. Namun kepandaian seorang tabib meninggikan kepalanya, dan di hadapan para pembesar ia dikagumi. Tuhan menciptakan obat-obatan dari bumi dan tidak diabaikan orang yang arif. Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Dengannya tabib menyembuhkan dan melenyapkan derita, dan juru obat pun mengolah campurannya. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan tak pernah berhenti dan kesejahteraan dipertahankan di bumi. Anakku, kalau jatuh sakit, janganlah berayal-ayalan. Berdoalah kepada Tuhan, niscaya engkau disembuhkannya. Nah, seringkali nih ketika kita sudah sakit, imajinasi kita, gambaran kita itu melayang-layang. Kekhawatiran biasanya memperparah penyakit kita. Di sini kitab Sirach bab 38 ayat 9 menegaskan dengan luar biasa, kalau kamu jatuh sakit, berdoalah kepada Tuhan, niscaya engkau disembuhkannya. Lalu bagaimana Romo? Saya sudah berdoa Romo, tapi kok proses kesembuhannya kayaknya belum kelihatan. Kita lihat ayat 10 saudara-saudara. Bagaimana ternyata untuk memperoleh kesembuhan, relasi sama Tuhan tidak pernah boleh ketinggalan. Jauhilah yang salah dan tanganmu hendaklah lurus. Bersihkanlah hatimu dari segala dosa. Apalagi kalau bukan pertobatan. Kalau kita sakit atau belum sakit juga, dan kita tahu ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang belum beres. Di sini kitab Sirach mengatakan, luruskanlah, bersihkanlah, perbaiki hidup, bersihkan hatimu dari dosamu. Hendaklah mempersembahkan korban harum-haruman dan korban peringatan dari pati tepung, serta minyak tuangan sesuai dengan kemampuanmu. Persembahan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik pada Tuhan. Seringkali kita hanya memberikan kepada Tuhan sisa-sisa kehidupan kita. Bukannya give the best to God, tetapi give the rest to God. Ayat 12 sekali lagi menyinggung peran para tabib, para dokter atau para penyembuh. Dikatakan, tetapi berikanlah tempat kepada tabib juga, sebab ia pun diciptakan Tuhan. Ada kalanya kesehatan terletak di tangan tabib. Mereka juga berdoa kepada Tuhan, semoga ia menganugerahkan keringanan penyakit serta kesembuhan akan keselamatan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini juga menjadi catatan buat para dokter, para tabib, para penyembuh. Jangan lupa berdoa. Pemilik kehidupan, Sang Penyembuh tetap ada di tangan Yang Maha Kuasa. Berdoalah semoga diri Anda digunakan oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan kasih dan perpanjangan kesembuhan dari Tuhan. Salam damai sejahtera, semoga Anda semua sehat selalu dan Tuhan memberikan kita kesehatan yang prima. Salam.